الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Alhamdulillah jamaah, kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, hikmah yang ke-38. Insyaallah ada yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم تذكر التذكير نفع الانتفاع فاد واستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Sebelum kita bahas hikmah yang tadi dibaca, mungkin sedikit kita ulang yang kemarin itu, hikmah yang menjelaskan tentang keadaan zahir seseorang itu bergantung daripada keadaan batinnya. Jadi ini mengarahkan hikmah yang kemarin itu, lanjutannya pentingnya kita mentata hati kita, karena hati ini termasuk kaitan keadaan hati ini dengan keadaan sekitar kita ini, keadaan ahwal, keadaan alam semesta. Baik buruknya keadaan alam semesta bergantung baik buruknya keadaan hati kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan, Waalaikumsalam, salahatul ahwal, baiknya keadaan alam semesta ini bisalahatil lisan, katanya, dengan bergantung baiknya kita punya lisan. Maknanya keadaan alam ini bergantung keadaan penghuninya, khususnya manusia. Kalau selain manusia juga kan bisa buat kerusakan, tapi kerusakan yang dibuat yang selain manusia ini tidak lebih parah ketimbang manusia. Mereka kalau yang lain buat kerusakan mungkin tanpa kesengajaan, tapi kalau manusia buat kerusakan itu unsurnya kesengajaan, karena diberi akal oleh Allah. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya apapun yang di darat, di lautan, itu semua disebabkan karena ulah tangan manusia. Enggak ada Allah katakan ulah di tangan burung, ulah di tangan binatang ini dan tidak, tapi ulah tangan manusia. Berpotensi manusia ini berbuat kerusakan karena diberikan oleh Allah akal. Maka ulama katakan salahatul ahwal bi salahatil lisan. Baiknya keadaan alam semesta bergantung baik tidaknya
pembicaraan manusia. Wa salahatul lisan bi salahatil qulub, dan baiknya pembicaraan manusia bergantung baik tidaknya hatinya. Orang itu biasa kalau sudah bicaranya suka kotor, nyumpaan, bicara-bicara yang jorok dan sebagainya, itu biasanya jarang ditemukan yang bagus amalnya. Mesti orang yang suka ngomong kotor, nyumpaan dan sebagainya itu mesti amalnya itu rusak. Dan rusaknya pembicaraan tersebut bergantung baik buruknya keadaan hati. Maka itulah yang diusahakan oleh para ulama kita, bahkan baginda Nabi Mustafa Muhammad SAW pertama kali yang ditargetkan untuk umatnya adalah hatinya, karena otomatis hati itu baik. Nabi sabdakan idza saluhat saluha sairu ala amalihi, kalau itu baik akan baik semuanya nanti. Kalau amal manusia baik, ya otomatis semua akan baik, insyaallah ya. Kita tahu kerusakan terjadi kan dulu ketika belum terjadi kerusakan di dunia ini, keadaan alamnya steril, tidak ada namanya makanan yang pahit, tidak ada namanya pohon-pohon yang berduri. Itu kapan terjadi? Tatkala terjadi satu kemaksiatan. Kapan itu? Ketika Qabil membunuh adiknya Habil, maka terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam dunia ini. Maka penting teruntuk juga bagi kita mungkin yang biasa mengkaji ilmu-ilmu yang kaitan tentang makrifat dan sebagainya, harus kita sesuaikan pembicaraan kita itu dengan keadaan diri kita. Kan ini banyak dibahas dalam kitab-kitab para ulama khususnya dalam hikam ini. Banyak orang yang pembicaraannya itu masalah seperti ini, masalah tasawuf nih, tinggi tapi tidak diwujudkan dalam amal. Itulah yang disebutkan oleh syarah daripada beberapa kitab hikam, itu mencela orang yang seperti itu. Hanya sebatas pembicaraan saja. Disebutkan famanidda'a bima'rifatin, siapa yang mengaku dirinya itu ma'rifat, kenal dekat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, walam yadhhar atharuha fi jawarihi, tapi tidak nampak itu dalam jawarihnya, dalam amal dia. Dia bicaranya tinggi tapi apa? Sholat gak pernah kelihatan, berbuat baik gak pernah kelihatan, senantiasa dalam kelalaian. Nah, orang-orang seperti ini faqad kadzdzaba bidakwati, bohong dia dalam pengakuannya. Jadi pengakuan itu harus dibarengi dengan amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sedikit tambahan daripada keterangan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah selanjutnya. Ini lumayan besar ini. Ini sebelum kita baca menjelaskan tentang ahwal atau makom keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah dia yang jelaskan dalam hal mengenal Allah, manusia ini terbagi menjadi 3 gitu. Ada istilah wasilin itu orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah salikin atau sairin atau murid. Nah, itu orang yang sedang melakukan perjalanan itu. Ada yang disebut sebagai awamun nas, yang tidak berada di posisi pertama dan kedua. Nanti ada sangkut pautnya dengan hikmah yang kita akan bahas. Yang baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Syattani baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Syattana, sangat jauh
bainaman di antara orang yastadillu bihi, yang ini yang pertama, yaitu orang yang berdalil dengan Allah. Jadi yang wajibul wujud itu yang jadi dalil. Sangat jauh perbedaan antara orang yang menjadikan Allah dalil adanya alam semesta ini, au yastadillu bihi, dengan orang yang menjadikan alam semesta sebagai dalil. Paham maksudnya? Sangat jauh perbedaan antara orang yang menjadikan Allah zat yang wajibul wujud inilah dalil adanya alam semesta. Jadi alam semesta ini ada karena ada Allah. Nah yang kedua ini au yastadillu alaih. Nah yang kedua ini apa? Alam semesta ini yang dijadikan dalil wujudnya alam semesta. Allah nu arak karena araknya alam semesta nih. Beda kan antara yang pertama dengan kedua. Kalau yang tadi wajib wujudnya jadi dalilnya adanya alam semesta. Karena adanya Allah lah ada alam ini. Nah yang kedua ini ya karena ada alam ini kita tengok ada ciptaannya berarti ada Allah. Paham maksudnya ya? Yang pertama. Wal mustadillu bihi, dan orang yang menjadikan Allah itu dalil adanya alam semesta ini, yang wajibul wujud itu dia jadikan dalilnya alam semesta, adanya alam semesta, arafal haq. Nah ini orang yang mengetahui yang hak, maksudnya orang yang kenal dengan Allah, li ahlihi, kepada ahlinya Allah. Fa athbatal amra, maka dia menetapkan hal tersebut min wujudi aslihi, dari wujud aslinya. Maknanya orang ini betul memang makrifat. Karena apa? Yang hak wujud itu dia jadikan bukti dalil adanya yang mungkinul wujud ini. Kemudian yang kedua, wal istidlalu alaih, dan orang yang menjadikan alam semesta ini wujud, alam semesta ini sebagai bukti wujudnya Allah. Yang kedua ini orang yang menjadikan, karena alam semesta ini ada, mesti ada yang menciptakan. Jadi yang jadi dalil apa? Yang mungkinul wujud. Wal istidlalu alaih, dan orang yang mendalilkan alam semesta sebagai perwujudan adanya Allah, min adami wusuli ilaih, itu menunjukkan orang itu belum wusul kepada Allah. Jadi yang mungkinul wujud ini, yang asli di narak ni ya dari yang dalilnya arahan Allah. Nah orang yang seperti ini nih disebut belum sampai kepada Allah. Paham ya? Wa illa pamata ghaba hatta yastadillu alaih. Wa illa pamata, maka kapan ghaba, Allah itu pernah tiada sehingga alam semesta yang didalilkan sebagai wujudnya Allah. Allah itu kapan pernah tidak ada? Kok alam semesta yang asli tidak ada ini kok jadi dalil adanya Allah? Kapan Allah itu pernah hilang? Kok dijadikan dalil ini alam adanya Allah? Wa mata ba'uda hatta takuna al-athar wa hiya allati tusilu ilaihi, dan kapan Allah itu pernah jauh sehingga kok alam semesta ini, bekas-bekas ini kok dijadikan adanya Allah? Paham terjemahannya ya? Nah, jadi ini menjelaskan dua keadaan makom seorang hamba, dan keduanya sebenarnya bagus ini. Nah, karena Al-Quran juga menyarankan kita untuk melihat kul siru fil ardi fayanzuru. Allah perintah Allah itu, lihat ciptaan Allah, makhluknya, kamu memikirkan nanti kamu mengenal Allah. Makanya di sini ada istilah hamba Allah yang wasilin, ada istilah hamba Allah yang salikin. Nah awam di sini nggak diceritakan, awam di sini. Nah yang pertama tadi itu yang menjadikan Allah itu muthbit, yang wajibul wujud sebagai dalil adanya yang mempunyai wujud. Ini ciri-ciri orang yang makrifat kepada Allah, karena dia mengisbatkan yang wajib ada itu sebagai bukti adanya alam semesta. Ini namanya orang makrifat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang menjadikan adanya alam semesta ini sebagai wujud adanya Allah, nah
maka ini belum sampai maknanya dia masih perjalanan. Tidak cacat, ini benar sudah, cuman dia masih posisinya proses untuk sampai kepada tersebut. Dijadikan alam semesta yang asli tidak ada ini dijadikan bukti adanya benda ini, berarti ada Allah. Kalau dulu-dulu di kajian akidah sifat 20 itu pernah kita bahas. Kamu doa ngaji suwe-suwe ilmu akidah, jangan lagi kita jadikan wajibul wujud. Karena apa? Nanti seumpama alam semesta ini nggak ada, berarti Allah itu nggak ada jadinya. Berarti perlu dulu bukti Allah terus arah. Jadi Allah itu nggak perlu bukti. Ada keadaan ciptaan alam semesta ini tetap Allah itu wajibul wujud. Ada keadaan arah ide alam semesta tetap Allah itu zat yang wajibul wujud. Maka ya hakikatnya ya yang wajibul itu hanya Allah. Yang selain itu, yang selain Allah itu disebut sebagai mumkinul wujud atau manifestasi atau tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berposisi di maqam yang pertama tadi, yang menjadikan Allah itu dalil adanya alam semesta, maka dia arafal haqq li ahlihi fa athbatal amra min wujudi aslihi. Berarti dia benar, dia menemukan yang hak dan dia isbatkan itu daripada sebab adanya alam semesta. Secara gampangannya, orang yang seperti ini ketika dilihat sesuatu apapun, yang pertama dilihatnya Allah, gitu aja mudahnya gitu. Yang pertama ini. Jadi sebelum dia pastikan ini gunung, ini manusia, dilihatnya dulu di sana Allah. Maksudnya lihat ini bukan lihat pakai mata, enggak. Lihat mungkin di sana dia rasakan, di sana ada. Kan orang makrifat itu menjelaskan namanya melihat Allah itu ada 3. Maksudnya lihat dengan hatinya, bisa dilihat di sana bukan zatnya, bisa mungkin af'alnya, mungkin dia lihat sifatnya atau asma'nya ada di makhluk-makhluk tersebut, bukan lihat zatnya, bukan. Allah itu enggak seperti itu. Lihat maksudnya dalam kaidahnya orang-orang tasawuf itu, ketika dia lihat makhluk itu, maka dia lihat di sana antara af'al Allah atau sifatnya Allah atau asma'nya Allah. Dilihat mungkin gunung besar begitu, bagaimana hebatnya Allah yang menciptakan gunung. Jadi Allahnya dulu dilihat, baru yang lainnya. Jadi bedanya dengan yang pertama. Yang kedua, kalau yang kedua ini dilihat manusianya dulu. Oh, ini dulu tidak ada, baru diadakan oleh Allah. Jadi dilihatnya dulu makhluknya. Nah, ini dulu nih gunung ini begitu besar kuatnya, nggak mungkin nggak ada kalau nggak ada yang menciptakan. Jadi yang dilihatnya dulu makhluknya, kemudian diisbatkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama nggak dilihat dulu itu makhluknya, itu dilihatnya Allah. Itulah namanya orang wasil, orang yang betul-betul tenggelam di dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak heran kita lihat kalau ada orang-orang yang sampai hilang akalnya, majdub, itu ya karena seperti itu. Karena yang sudah di pikirannya itu ya Allah aja. Kayak orang tenggelam itu di lautan itu kan, bawah atas kiri kanan itu air. Seperti itulah keadaan orang-orang yang makrifat seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau yang awamun nas, walaupun gak disebutkan di sini tapi tidak apa-apa kita jelaskan. Yang awamun nas ini orang yang ngelihat makhluk, ya dilihatnya makhluk. Ya kita inilah lihat makhluk, ya kita lihat makhluk yang berbuat. Kita lihat ini ngelakukan ya karena itu, ini gempa ini terjadi ya karena ini proses begini, ini kurang ini kita. Paham ya? Paham ya perbedaannya ya? Kalau kita yang awam ngelihat makhluk, masih yang kita lihat itu makhluk. Nah, ini orang seperti ini masih banyak terjangkit penyakit hati. Tapi kalau dia naikkan sedikit, nah ini berbuat, ini melakukan ini karena digerakkan oleh Allah, itu berarti sudah sampai maqam salikin. Nah, kalau sampai ke atas itu lain lagi sudah. Mohon insyaallah ya. Nah,
Ini sedikit penjelasan pemahaman maksud daripada hikmah yang pertama ini. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada cara Ustadz untuk kita menaiki jenjang-jenjang tersebut? Ada nggak caranya? Caranya supaya dari kita yang awam ini masuk ke salikin ini. Ada, kata para ulama. Minimal 4 nih. Dari awam ini kita ngelihat makhluk ina senina tengomeh. Nah, ya memang ini ya, lihat terjadi di alam semesta ya memang karena ini ya itu namanya kita itu belum bisa menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut awamun nas. Caranya kata para ulama ini disebutkan dalam beberapa syarah daripada kitab ini, minimal ada 4 untuk kita bisa naik ke sedikit ke makom atau keadaan yang disebut sebagai salikin, orang yang meniti jalan untuk mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah mutabiqun af'aluhu wa aqwaluhu biaqwa ini nasyariah. Hendaklah caranya untuk dia ini mau naik tahapannya jadi orang awamun nas yang lihat makhluk ya makhluk saja, itu caranya mutabiqun jami'a aqwaluhu wa af'aluhu biaqwa ini nasyariah. Hendaklah dia usaha untuk menjadikan segala bentuk ucapannya atau perbuatan sesuai dengan syariat. Itu jalannya. Maknanya apa? Ya mulai ngomong atau berbuat itu tidak lagi berbuat itu didasarkan dengan kehendak nafsunya, apalagi nafsu amarah, nafsu yang buruk. Harus dia mulai tata sudah bicaranya itu harus sesuai dengan syariat, pembicaraannya sesuai dengan syariat, dan afalnya perbuatannya juga sesuai dengan syariat. Itu syarat yang pertama. Mungkin yang dulu suka bicara-bicara yang kurang pas atau bicara-bicara maksiat atau yang tidak bermanfaat, kalau mau naik dari salik hendaklah sesuaikan ngomong-ngomong yang baik gitu, yang bermanfaat, minimal yang tidak merugikan diri atau orang lain. Bicaralah bicara-bicara maslahat, entah itu untuk dunia atau akhirat. Jangan bicara-bicara yang enggak jelas, yang tidak ada manfaatnya untuk dunia wala akhirat, apalagi sampai merugikan dunia atau akhirat. Kita mau naik ke peringkat peringkat sairin. Yang pertama, pembicaraan kita harus kita mulai tata, dan perbuatan kita harus kita mulai tata. Ini tahapan pertama. Paham ya? Ya. Kemudian yang kedua yaitu mulazamatul awrad. Hendaklah dia melazimkan wirid. Wirid ini kan apa? Wirid itu amalan yang kita ambil dari amalan-amalan Nabi, dari hadis-hadis Nabi. Zikir, baca subhanallah, sholawat atau apa, atau yang kita ambil daripada para ulama. Lamun tuah masuk ke ranah yang namanya salikin harus dibudewi wirid, harus dibudewi wirid khusus yang terus itu kita lazimkan. Entah itu mungkin kita ambil dari hadis Nabi, mungkin zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi itu berapa kali kita baca, atau bukan hanya zikir saja, bisa baca Al-Quran, hataman Al-Quran, atau sholawat, atau amal apa saja. Nah, orang yang mau masuk ke ranah yang namanya salikin hendaklah dia melazimkan wirid, atau mungkin amalan yang dia minta kepada seorang syekh terus dia tekuni, itu terus dikerjakan. Nah, terus dikerjakan. Nah, ciri-ciri orang salikin itu ya harus dia punya amalan selain amalan-amalan yang dipardukan. Kalau yang dipardukan kan semua, mau wasilin, mau salikin, mau awam, semua harus kerjakan 5 waktu ini. Saat 5 waktu ini harus semua kerjakan.
Nah, kalau salik ini mesti dia punya amal sendiri khusus yang dia tekuni, istiqomahkan setiap saat ditekuni, ya. Apapun itu, entah sholawat ke, mungkin baca Al-Quran, ayat penting itu diamalkan, istiqomah, atau Waqiyah, atau Yasin, istiqomah dia baca, atau Al-Kahfi minimal seminggu sekali hari Jumat. Intinya punya amalan khusus, itu harus dilazimkan, karena dari itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu asal dia istiqomah. Paham ya? Ya, apapun itu kan, setiap kali kita ngaji itu kan kadang ada guru-guru kita kasih amalan, itu dia tuh istiqomahkan, sudah dari situ itulah nanti ngelihat kesungguhan kita jaga amal itu. Nah, nanti disitulah Allah Subhanahu wa taala akan sedikit-sedikit buka rasa, menambah rasa cinta kita dengan Allah, rasa nikmat, sehingga terus nanti ada hal waridat yang Allah berikan. Ada istilah warid, ada istilah waridat. Waridat ini ya hadiah daripada nur zikir yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu mungkin berupa ketenangan, kenikmatan ketika kita amalkan, berupa penyelesaian masalah kalau kita kerjakan, itu namanya waridannya. Jangan mengerjakan suatu amalan sebelum kita rasakan nikmatnya amal tersebut. Kemudian yang ketiga, tuhsinu, hendaklah dia membaguskan, meningkatkan al-amal al-zahirah wal batinah. Hendaklah dia mulai meningkatkan amal-amal zahirnya dan batinnya. Jadi orang udah mau salikin itu jangan metem aja gitu, harus ditingkatkan. Tingkatkan dalam segala halnya, amal hatinya atau amal zahirnya gitu. Kalau ngaji, yang biasanya ngaji itu misalnya sehari itu 1 lembar, nah ditingkatkan gitu. Gitu orang salik itu seperti itu. Dia namanya sama tem gitu itu. Nah, mungkin ngajinya mungkin suka sebulan sekali datang, tingkatkan, istiqomahkan begitu. Mungkin zikirnya, tahlilnya mungkin sehari itu 100, tingkatkan berapa begitu. Intinya ada peningkatan, itu yang zahirnya. Kemudian batinnya juga, mungkin ketika kita zikir mungkin biasa sambil sandaran, sekarang sudah mulai khusyuk. Dendek keadaan ini matam ngeno doan ini nggak meningkat, nanti harus entah zahir batinnya itu meningkat. Maka ada istilah, kalau orang-orang sufi itu mereka itu diwajibkan dirinya itu untuk dirinya saja, bukan orang lain. Yang sunnah dijadikan wajib. Ini untuk mereka saja, bukan untuk lain, supaya meningkat. Yang sunnah itu mereka angkat derajatnya jadi wajib. Jadi diangkatnya itu, anggapnya yang sunnah jadi wajib, sehingga sunnah itu semua dikerjakan, apalagi yang wajib jelas itu. Kemudian yang makruh itu dia jadikan haram, sehingga yang makruh pun nggak dia sentuh. Jadi sentuh, bukan dinikmati. Sama Tuhan Musalik ini usahakan yang kelihatan makruh dibuang, sudah dibuang, itu usahakan seperti itu. Paham ya? Khusyuan kita mungkin ketika kita zikir, yang dulunya sambil kurang khusyuk dan sebagainya ditingkatkan. Karena kalau nggak begitu nggak meningkat. Kalau begitu terus keadaannya begitu aja. Nah, harus kita zikir, baca subhanallah. Ketika sholat mulai ditingkatkan, itulah nanti akan diberi kelebihan-kelebihan. Tuhsinu al-amal al-zahir wal batinah. Adalah dia ada usaha untuk tingkatkan amal-amalnya, entah amal zahir berupa zahir zikir dan sebagainya, dan yang batinnya hatinya. Yang bacanya biasa selawat itu biasa gitu, tapi sekarang selawatnya sedikit ditingkatkan dengan merasakan jasa-jasa pengorbanannya Rasulullah, sehingga ada peningkatan seperti itu. Ketika baca Al-Quran merasa bercakap-cakap dengan Allah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ayyakuna bitarbiyati syaikhin mursyid. Hendaklah dia berada dalam bimbingan seorang guru mursyid.
Tidaklah ada bimbingan guru mursyid, sehingga nanti ada tempat dia berkeduan kalau ada hal-hal yang terjadi pada dirinya, terjadi kepada apa yang dia rasakan ketika dia melaksanakan amal-amal, sehingga ada dia tempat konsultasinya, guru mursyid yang mengarahkan, oh kamu harus begini, oh kamu harus kurangi, kau harus begini dan sebagainya, sehingga nanti dengan keistiqomahannya menjaga yang hal-hal tersebut, dia akan lurus sehingga sampailah apa yang dia targetkan, menjadi orang-orang wasilin. Paham ya? Itu yang pertama tadi. Itu apa? Yang pertama, untuk meningkat dari nanti kalau sudah sampai salikin, terus apa yang kita istiqomahkan itu? Istiqomahkan amalnya, tingkatkan kekhusyuannya, terus dibimbing guru, terus apa yang 4 itu tadi, terus nanti dengan sendirinya, dengan ikhlasnya jauh ditingkatkan, kemudian nanti lama-lama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah berupa apa yang diajak, itu berupa wusul ilaih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini prosesnya lama. Kadang di dunia kita nggak dapat. Tapi kalau niat kita kuat, nanti ya insya Allah di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang seperti itu. Intinya ya kita ada niat untuk melakukan hal seperti itu, karena kan tujuan kita memang ke situ itu. Mau tidak mau ini kan kita semua akan kembali kepada Allah. Bagusnya sebelum kita berjumpa dengan Allah itu sudah di dunia ini kita persiapkan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita akan menghadap kepada Allah, ridha tidak ridha, mau kita baik, mau kita buruk, mau kita pejabat, mau kita penjahat, tetap kita semua akan sowan kepada Allah. Alangkah baiknya sebelum kita sowan kepada Allah, kita sudah siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Paham? Itulah kurang lebihnya penjelasan daripada hikmah ini. Maka kita ya usahakan berposisi di yang kedua, yaitu menjadi posisi orang yang sairin atau salikin, usaha untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada yang tanyakan. Paham tapi ini ya? Hah? Ya. Ini kita bau barangan Ustaz. Lama sungguh-sungguh ya bau doang, dendaran dia bau. Karena ada orang itu memang yajtabi, ada yang orang itu memang dipilih oleh Allah tanpa dia usaha, ada yang proses dengan usaha. Ya kalau model-model kita ini ya dengan usaha sedikit demi sedikit, mulai jaga wirid, mulai kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat, mulai tambah rasa khusyuk kita dalam ibadah seperti itu, mulai kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat gitu, mulai sayang dengan diri, sayang dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau nggak salah Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan inna jami'a awamirillah tarji'u ila khaslatain, kata beliau. Semuanya amal yang kita buat apapun yang bentuknya itu mau sholat, puasa, zakat, apapun itu semua akan kembali kepada 2 perkara saja, at-ta'zim lillah wa syafaqah ila khalqillah. Ini harus berjalan bareng 2 ini, nggak boleh kita pilih. Semua amal agama yang kita kerjakan ini, semua apapun itu, yang zahir yang batin, harus kembali kepada 2 ini. Yang pertama ta'zim lillah, untuk kita agungkan Allah, kemudian wasyafaqah ila khalqillah, dan kasih sayang kepada hamba Allah. Walaupun kita buat amal, kita agungkan Allah, lalu kurang sayang, terluik dengan sida sakiti, belum kita dikatakan benar dalam beribadah. Atau sebaliknya,
bagus itu dia dengan lagu oleh ibadah terceceran dek naman kena masih harus keduanya inilah. Semua perintah Allah ini akan kembali kedua ini. Bagus kita dengan Allah, bagus kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baru benar. Maka dalam Al-Qur'an kan disebutkan apa ayatnya itu? Kamu tidak akan pernah bisa selamat sebelum kamu baik hubunganmu hablum minallah wa hablim duribat alaihim dzillatu aina ma thuqifu, kehinaan akan senantiasa menimpamu dimanapun kamu berada, mau di dunia mau di akhirat kelak, sebelum hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya baik. Baik kita dengan Allah, kemudian ke bawah juga bukti baik kita dengan Allah, kita akan syafaqah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Minimal syafaqah itu apa? Dendek tebeng susah dengan. Mungkin dia bau bantu dengan si harta ente, si apa te tenaga ente, paling minim syafaqah ke makhluk Allah no. Tahan lisan, tahan tangan, tahan apapun itu dendek sampai dengan muslim tersakiti asbab kita. Itu sudah paling rendah itu sudah. Ini sudah enggak bantu, taunya bikin susah orang dengan perkataan itu enggak pas. Maka orang mukmin itu siapa mukmin? Kata Allah dalam Al-Qur'an, al-mu'min hayyinun layyinun kal jamalil anib. Jadi mukmin itu siapa? Orang yang lemah lembut, yang mudah diatur mukmin. Itu orang mukmin itu sifatnya itu dalam hadis Nabi itu mudah diatur. Dia suka berontak, dia suka mudah diatur, turul ini itu mukmin itu. Dia mudah merontak, dia susah diatur. Kalau mau susah diatur, no, mungkin belum terkatakan mukmin. No. Itu. Kemudian muslim, jangan aku muslim sebelumnya apa muslim? Muslim itu siapa? Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Selamat muslim saat lain dengan keburukan lisan dan tangan, itu muslim. Muslim ciri-cirinya apa? Enggak bikin susah orang dengan sebab lisan ataupun tangannya. Mukmin siapa? Orang yang mudah diatur. Jadi mudah diatur orang mukmin itu, nurutan istilahnya. Dia pagah, pengkoh, harus terbagajah berdebat dulu. Oh itu mukmin, mungkin tingkat mukminnya masih perlu dimukminkan lagi. Paham insyaallah ya? Wallahu a'lam bishawab. Maka dia katakan tadi itu minimal ya akhlak kita kepada saudara muslim kita mungkin gak bisa kita bantu, ya sudah, jangan sampai tutur kata kita, gerak-gerak kita ini apapun itu, entah dari tangan kaki kita ini membuat susah orang mukmin. Paham insyaallah ya? Allahu a'lam bishawab. Nggih. Ciri-ciri guru yang mursyid. Ciri-ciri guru mursyid itu kayaknya dulu pernah yang bahas itu ada 5. Ini kan kalau guru-guru mursyid yang betul-betul mursyid sekarang ya jarang sekali kita ada. Cuman jarang kita temukan. Ada guru-guru mursyid itu ada. Cuman jarang kita temukan. Nah, ya minimal ya seperti itulah kita ngaji. Atau mungkin kita percayakan satu guru ataupun mursyid yang pernah kita ambil torekot. Makanya kalau kita ngambil satu mursyid harus betul-betul kita yakin akan kesempurnaan itu mursyid. Jangan sampai kita ambil guru mursyid lalu teragu-ragu, terus tertinggalan, cuma jauh keadaan terlebih buruk ketimbang sebelum kita ngambil hal tersebut. Makanya kalau kita mengambil satu pembimbing itu betul-betul kita yakini. Makanya doa, ya Allah, nampakkan kebaikan-kebaikan guruku di hadapanku sehingga kita ini tetap bisa berbertahan. Karena adanya hubungan guru dengan murid itu lalu cobaannya. Sebagaimana Nabi Allah Musa belajar ke Nabi Khidir. Tapi kalau kita insya Allah nggak sampai begitu. Yang penting kita tetap pajak apa yang diarahkan itu kita jalan, itu insya Allah selamat gitu. Kalau orang-orang dulu itu berat-berat ujian-ujian. Sehingga disebutkan itu ada orang mau ngaji belajar, orang dulu itu diuji mau ngaji belajar kepada seorang syekh. Ternyata ketika dia mau masuk untuk ngaji itu
Gurunya ini nyuruh, kamu siram pakai air comberan itu nih orang itu kan, disiram dia. Disiram. Ketika disiram itu, maka aku ngaji kok disiram, wah males nih. Padahal itu ujian. Kalau memang dia betul-betul ingin betul-betul nuntut, dia akan pedulikan itu. Nah, ada orang ketika ngaji ini cuma ujian di tesnya aja sebelum dia masuk. Ada yang sampai disuruh terjun ke jurang. Kalau sudah dia bisa mentaati ujian-ujian itu mudah dia nanti. Maka kalau zaman kita di Patilah di Ta'limul Muta'allim itu mudah aja dijelaskan sana. Pondok sebelum kita masuk pondok dikasih tarbiyah 40 hari untuk bersihkan WC, untuk ngatur sendal ini, untuk membersihkan keegoan itu. Siapapun, entah dia itu anak pejabat, harus dia kerjakan itu supaya ilmu itu mudah masuk. Dia tebung ilmu ini apa ini terus sambil terbawa apa yang termiliki. Aku nih RT, aku nih kadus, aku nih kades, ya harus spesial. Oh, ilmu nggak bisa seperti itu, harus tepat derajat baru ilmu itu tawadda'u liman ta'allamuna minhu, kata Ibnu Abbas, bertawaduklah kamu terhadap guru yang kamu ambil ilmu darinya. Bapak bitawadu'ika ya nalu, dengan tawadum itu maka kamu akan mendapatkan ayat kan disebutkan dalam Ta'limul Ta'lim yang bunyinya kurang lebih, air banjir itu tidak akan bisa melampaui tempat yang tinggi. Kalau ada tempat tinggi itu air akan stop dia. Tapi kalau ada air itu merendah semakin cepat. Apa itu bunyinya itu? Begitu juga ilmu. Kalau ilmu ini kita punya hadi tinggi, congkak, itu ilmu kayak terhalang, nggak bisa masuk. Lagu lamun tapi sifat tawadu itu rendah, kayak air itu semakin rendah itu itu semakin cepat itu masuk. Nah, semakin kita rendah, guru itu tengah ngaji no. Ndik napa karena denganan nih, ndik napa karena dengan lamun dengani pada mara itu. Tahu nak gadak, tahu nak iyarat tertipan ilmu le iya ibu dah hormati ya. Nah, karena itulah kita muliakan dia, maka ilmu itu mudah masuk seret kayak banjir itu. Paham maksud saya? Kayaknya ya jangan kita pandang orangnya, kalau orangnya seperti itulah. Tapi pandang, nah ini diberi kelebihan ini orang oleh Allah, sehingga nanti ya akan bisa kita ambil faedah ilmu darinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan kita bisa sedikit-sedikit amalkan, sehingga tambah ngaji kita ya tambah banyak manfaat-manfaat kebaikan yang kita dapatkan, sehingga ada faedahnya, ada perubahan kepada diri kita untuk semakin kita tambah memperbaiki diri, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi al-Fatihah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlillah ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.